Mari kita bersuka cita, saudaraku. Kita bersaudara dalam Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Awali hari kita ini dengan sukacita, awali dengan semangat menyembah Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita, saudara. Kita memuliakan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih Tuhan seperti sungai, mengalir di hati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, mengalirlah kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasih dari surga memenuhkan hati kita semuanya. Bersama katakan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku dan hatimu. Dan mengalir di waktu panas, mengalir di waktu dingin. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, dialirkan dalam hati kita, saudara. Berkat-Nya mengalir dalam hati kita seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai mengalir di waktu malam. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kasih-Mu, mengalirlah damai-Mu dalam hidup kami. Kasih Yesus, katakan kepada Tuhan, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Yang mau disayang Tuhan, nyanyikan pujian ini, saudara. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sayang kita, saudara. Amin. Yang disayang Tuhan, yang disayang Tuhan, nyanyikan lagu ini. Angkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yang sudah berglori, yang sudah bersemangat, yang sudah sukacita,
Lambaikan tangannya kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Besarlah kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, sukacitakanlah Tuhan dengan sukacita kita. Kenapa kita bersukacita di pagi hari ini? Banyak yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Banyak yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Saudaraku yang kekasih. Ya, mungkin ada 1-2 hal, 2 kita belum dijawab. Tapi lebih banyak yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, saudaraku yang kekasih. Pantaslah kita bersukacita, membuktikan, menandakan bahwasanya kita adalah orang yang percaya kepada kebaikan Tuhan. Orang yang percaya kepada rencana Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat pujian buat Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya nyanyikan pujian ini, saudaraku, ku bersyukur Bapa, haleluya. Banyaklah yang telah Kau perbuat ya Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan saudara atas segala kasih setia dan kebaikannya, pertolongannya dalam kehidupan kita. Banyaklah yang Kau buat ya Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu ya Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang kau ngerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, Tuhan. Bersyukur Tuhan, kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Patutlah kami bersyukur kepadamu, sebab banyak yang telah Kau perbuat bagi kami. Rancangan indahmu, perlindunganmu, pertolonganmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, rancangan
haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Banyaklah yang telah Kau perbuat bagi kami Tuhan. Penyertaan dan pimpinan-Mu, kuasa-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Oh, ajaiblah segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu bagi kami Tuhan. Kau Tuhan Allah yang setia bagi kami. Sembahan kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Ajaiblah perbuatan-Mu. Tuhan yang baik, Tuhan yang punya rencana yang indah bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih buat janji firman-Mu. Semuanya Kau genapi dalam kehidupan kami. Haleluya, sungguhlah terbukti kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, glory, glory bagi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu. Haleluya, ajaiblah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, melimpahlah mujizat-Mu ya Tuhan bagi kami. Banyaklah Engkau telah perbuat bagi kami Tuhan. Kami sembah Kau. Banyaklah Engkau perbuat. Percaya kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam hidup mengalir kuasa-Mu Tuhan pada saat ini. Mengalir Tuhan, mengalir. Rancangan indah. Amin. Terjadilah Tuhan, terjadilah dalam hidup kami. Berkati semua sinyal bagus. Semua hamba-hamba-Mu bisa menikmati kasih-Mu, bisa menikmati persekutuannya dengan Engkau. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur, saudara, bersyukurlah. Bersyukur Bapa, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Bersyukur kepada Tuhan saudara. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat penyembahan kami sudah sampai kepada Tuhan.
Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang bisa kami nikmati dan kami alami pada saat ini Tuhan. Terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan Allah yang setia bagi kami. Memberkati semua teman sahabatku ini Tuhan. Semuanya mereka boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat media sosial. Terima kasih Tuhan buat sinyal kami terus berdoa. Supaya Tuhan terus memberkati dimanapun kami berada ya Tuhan. Baik di Jabodetabek, di Toba, dimanapun ya Tuhan kami pada saat ini berdoa. Tuhan memberkati di Medan, di seluruhnya tempat-tempat di mana kami berdoa pada saat ini. Berkatilah ya Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Sukacita daripada Tuhan mengalir, berkat daripada Tuhan melimpah bagi kami semuanya. Kami boleh menikmati persekutuan yang manis dengan Engkau ya Tuhan. Kami bisa memuji-muji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami terima kuasa Tuhan pada saat ini. Penyembahan kami sampai kepada Tuhan. Dan hadirat Tuhan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mengalirlah kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Syukur bagi Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudaraku yang kekasih. Saya yakin, saya percaya saudaraku, bagaimanapun kondisi pada saat ini, penyembahan kita memuliakan Tuhan. Hati kita yang tertuju kepada Tuhan, saudaraku yang kasih, dapat dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan pun dipuaskan dengan pujian penyembahan kita. Hati yang menyembah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin ada yang sinyal juga demikian, saudaraku. Kalau kami di sini tidak ada masalah, saudaraku, jadi tidak ada yang bisa kami perbaiki. Ya berarti saudaraku yang kasih sinyal lah, saudaraku yang kurang baik. Kalau mungkin ada gelap, ada kadang-kadang seperti yang saudara katakan ya. Tuhanlah menolong kita semua, saudaraku yang kekasih. Tuhan memberkati. Nah, saudaraku, pagi hari ini mari kita akan membaca firman Tuhan. Waktunya kita membaca firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hanya 10 ayat firman Tuhan pada saat ini. Kiranya ini memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saudara. Ya, saya akan membaca ayat yang pertama, saudaraku. Saudara semua baca ayat yang kedua, ayat 10, nanti kita akan sama-sama membaca. Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Haleluya. Saya akan mulai. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan anak-anak berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 10 bersama-sama, 2-3 ya.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Ini pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Nah, ini tentunya kita sudah tahu, saudaraku, mengenai perumpamaan tentang anak domba yang hilang. Saudaraku, mungkin sudah kita hafal, sudah kita tahu tentang ayat ini. Tetapi saudaraku yang kekasih, bukan hanya sekedar kita tahu, saudaraku, firman ini mengingatkan kita lagi yang menjadi tujuan hidup kita. Saudaraku, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, apakah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Saudara, bersyukur buat keselamatan yang telah Tuhan berikan. Itu satu hal yang harus kita syukuri, saudaraku yang kekasih, keselamatan jiwa kita. Kita sudah ada dalam Tuhan, kita sudah ada dalam berkat Tuhan, saudaraku yang kasih. Tapi sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kita sendiri, hanya kita yang menikmati berkat itu, hanya kita hanya dalam pemeliharaannya. Tetapi kita, saudaraku yang kekasih, harus memiliki hati seperti hati Yesus. Bagaimanakah hati Yesus, saudaraku? Hati Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Kemanapun Yesus itu pergi, dari desa ke desa, dari kota ke kota, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Tuhan, saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus yang adalah Allah, dia di sorga sana begitu indah, begitu luar biasa, begitu mulia. Tapi dia tidak mempertahankan sorga itu, saudaraku yang kekasih, untuk menikmatinya dan tinggal di sorga, saudaraku yang kasih, sementara umat Tuhan, ciptaannya itu sudah jatuh dalam dosa. Tapi dalam kitab Efesus, saudaraku yang kekasih, berkata dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, saudaraku yang kasih, dia turun ke dunia, dia menjelma menjadi manusia, dia lahir di kandang domba, saudaraku yang kekasih, bahkan dia mati, saudaraku, untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bukanlah saudaraku yang kasih, Tuhan yang mementingkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan itu melakukan segala sesuatu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa, saudaraku yang kekasih. Tuhan mau setelah kita diselamatkan, saudaraku yang kasih, kita memiliki hati seperti hati Yesus. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Hati yang mau melayani. Nah, saudaraku yang kasih, dikatakan di sini, ya, perumpamaan tentang seekor domba, saudaraku yang kasih. 100 domba Tuhan itu, saudara, dan ada yang hilang 1 ekor, saudara. Tuhan itu selalu menghitung domba-dombanya. Setiap pagi, saudaraku yang kasih, siang, sore, mau ke kandang, saudaraku yang kasih, gembala itu menghitung dombanya. Ternyata dilihatnya 1 ekor domba tidak ada. Lalu apa dikatakan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus? Kalau ia, saudaraku yang kekasih, ayat yang kelima dikatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya dan berkata, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Sudah lama dicari, saudaraku yang kekasih, tidak ketemu-ketemu, saudara. Ditinggalkan yang 99 itu. Yang 99 itu bukan berarti dibiarkan demikian, tetap ada penjagaan, tetap ada perlindungan, saudaraku yang kekasih. Apakah mungkin dia sudah di kandang, saudaraku? Ya, ada penjagaan, ada perlindungan. Lalu ditinggalkan yang itu, saudaraku yang kasih, dalam penjagaan, dalam perlindungan, saudara. Dia cari yang satu. Nah, demikianlah kita pada saat ini, saudaraku, sebab yang Tuhan kehendaki, saudaraku yang kekasih, ya, bukan kematian orang berdosa, melainkan supaya mereka berbalik dan bertobat. Jadi, tiap hari, tiap saat, saudaraku, biarlah kita pelihara hati kita, hati yang mengasihi, hati yang tergerak oleh belas kasihan, hati yang rindu untuk membawa keluarga kita, jiwa-jiwa, teman sahabat kita datang kepada Tuhan. Supaya tidak ada satu orang pun yang terhilang, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, saudara. Ya, hati yang selalu ingin untuk memberkati, hati yang selalu ingin untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan kemudian kalau kita lihat, ada tadi teman kita setia berdoa pagi, ada tadi teman kita setia beribadah bersama-sama dengan kita, bersama dengan saudara di gereja saudara, di mana saudara bertumbuh. Ternyata sekarang, saudaraku, tidak ada lagi
bersama dengan saudara, tidak lagi berdoa, semangatnya sudah kurang, bahkan ada pergumulan, ada masalahnya saudaraku, ingatkan mereka kembali. Doakan mereka supaya mereka kembali datang kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga saudaraku yang kekasih, hanya di dalam Tuhanlah ada jaminan keselamatan. Amen. Kisah 4 ayat 20 berkata, saudaraku yang kasih, di bawah kolong langit ini sesungguhnya tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan di dunia ini pun, tidak ada tempat yang terlalu aman. Tidak ada tempat yang terlalu, saudaraku yang kasih, ya menjamin kita aman. Saudaraku yang kasih, kita perlu Tuhan. Kita lihat saudara-saudara kita sedang tidur, mereka mengalami bencana. Pagi-paginya sudah sampai ke bawah sana, saudaraku yang kasih, di bawah oleh banjir bandang. Betapa pentingnya kita hanya berlindung kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita harus memiliki keselamatan itu, saudaraku yang kekasih. Digembalakan, bertumbuh dalam Tuhan. Kita sendiri harus bertumbuh dalam Tuhan. Dan kemudian setelah kita bertumbuh dalam Tuhan, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Lihat saudara-saudara kita. Lihat teman sahabat kita. Masihkah mereka ada terus dalam penggembalaan? Masihkah mereka terus bertumbuh dalam kasih yang mula-mula? Saudaraku yang kasih, masihkah mereka terus mengandalkan Tuhan? Atau sudah jauh, saudaraku? Saat sekarang ini, saudaraku, di masa-masa pandemi ini, ya, karena masih banyak juga gereja yang online, mungkin kegiatan-kegiatan ibadah belum seperti yang dulu, saudaraku yang kasih. Sehingga kita berpikir, mungkin dia online. Sementara, saudaraku yang kasih, sudah dingin kasihnya. Firman Tuhan berkata, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau tidak panas dan engkau tidak dingin, aku memuntahkan engkau. Tuhan mau kita tetap menyala. Tuhan mau kita tetap bersemangat. Saudaraku, lihat saudara-saudara kita. Adakah mereka tetap bersemangat dalam Tuhan? Atau sudah mulai redup? Bahkan meninggalkan ibadah? Meninggalkan doa mereka? Saudaraku yang kekasih. Ya, perhatikan, saudara. Kita hidup untuk memberkati. Firman Tuhan berkata kemarin, saudara, jikalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain daripada dibuang dan diinjak orang. Tidak ada, saudaraku yang kekasih, hati kita yang menjadi tawar. Tetapi biarlah roh kita menyala-nyala. Roh kita bergairah, roh kita bersemangat. Ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan. Tuhan sudah banyak menolong kita, saudaraku yang kekasih. Nah, kemudian dikatakan dia mencari. Dan setelah dia menemukan, dia mengangkat di bahunya. Dan dia berkata kepada tetangga-tetangganya, lihat, aku telah menemukan dombaku yang seekor itu. Mari kita berpesta. Ada sukacita, saudaraku yang kasih. Ada sukacita yang besar apabila satu orang selamat. Firman Tuhan berkata, beribu-ribu malaikat surga bertepik sorak. Saudara-saudara kita, mungkin mereka sudah, saudaraku yang kekasih, bergelar Kristen. Sejak lahir mereka sudah Kristen. Tapi masih sesat pemikiran mereka, saudaraku yang kasih. Masih lebih takut kepada manusia. Saudaraku yang kasih, janganlah kamu takut kepada dia yang sanggup membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa kepada jiwa. Tapi takutlah kamu terhadap dia yang setelah membunuh tubuh, sanggup melemparkan roh dan jiwa ke neraka. Dikatakan, siapakah itu? Itulah Tuhan Yesus. Takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut kepada manusia. Jangan takut apa kata orang, saudaraku yang kekasih. Tapi marilah, saudaraku yang kekasih, datang dekat dengan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Carilah yang terhilang, saudaraku. Ya, biarlah Tuhan bahagia, Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan, saudaraku? Masih adakah kerinduan dalam hati kita untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan? Hanya satu masalah Tuhan. Selain daripada itu tidak ada masalah Tuhan. Apakah itu, saudaraku? Siapakah yang akan kuutus? Lihatlah, ladang sudah menguning. Siapakah yang akan menuai? Oleh karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan penuai. Sayalah dan saudara menjadi penuai. Bukan harus menjadi hamba Tuhan yang sepenuh waktu. Tapi dimanapun kita berada, saudaraku, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kita tumbuhkan terus dalam hati kita kerinduan hati untuk melihat jiwa-jiwa yang berdosa itu
yang jahat itu, mereka kembali datang bertobat kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka membuka hatinya untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi hidupnya. Dan hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan. Saudaraku yang kasih. Demikian dikatakan kepada ibu yang kehilangan dirham. Saudaraku, apakah dirham itu? Sama, barang yang berharga. Saudaraku yang kasih. Dia kehilangan mungkin dirham, atau supaya gampang kita tahu pada saat ini mungkin kehilangan emas, berlian. Saudaraku, yang sangat berharga. Saudaraku yang kasih, siapakah seorang ibu yang kehilangan dirham, emas, berlian? Lalu dia tidak menyalakan pelita, lalu mencarinya. Nah, dia cari, dia sapu barang berharga, saudaraku yang kasih. Apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kalau kehilangan nyawanya, dikatakan oleh firman Tuhan. Nyawa itu, jiwa itu, saudaraku yang kasih, tidak dapat dibayar oleh apapun. Barang berharga yang sangat berharga, tak ternilai. Nilainya, harganya seharga darah Yesus. Dia sapu rumah itu, dia bersihkan, dia nyalakan pelita. Dia katakan, saudara, setelah dia mendapatkan, maka dia juga bersuka cita, mengundang teman-temannya ya untuk berpesta, untuk bersuka cita, makan bersama. Saudara, demikianlah sukacita di sorga, saudaraku yang kasih. Ya, ada sukacita di sorga ketika Tuhan melihat orang-orang berdosa itu datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, ada kebahagiaan di sorga. Bahkan bagi kita pun yang mengerjakannya, saudaraku yang kasih, ada kebahagiaan tersendiri. Saudaraku yang kasih, ada sukacita yang begitu luar biasa. Nah, marilah saudaraku yang kasih, kita kejar ini, saudaraku yang kasih, ya, yaitu saudaraku yang kasih, supaya hati kita terus tergerak oleh belas kasihan, memenangkan jiwa-jiwa. Carilah yang terhilang. Ketika kita nanti bekerja, beraktivitas, saudaraku, lihat, saudaraku yang kasih, masih banyak orang-orang yang perlu diselamatkan. Bahkan orang Kristen pun, saudaraku yang kasih, masih banyak yang tersesat. Masih banyak yang belum, saudaraku yang kasih, memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan. Yang belum membangun hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih, bahkan firman Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Orang itu berkata, saudara, bukankah kami telah berseru-seru kepadamu, Tuhan, Tuhan? Bukankah kami telah menyembuhkan? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Firman Tuhan berkata, saudaraku, enyahlah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Tapi berbahagialah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apakah yang dikehendaki Tuhan, saudaraku yang kekasih? Firman Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, sesungguhnya aku tidak menghendaki kematian orang berdosa itu, melainkan supaya mereka berbalik dan bertobat. Jadi lakukanlah apa yang menjadi kehendak Bapa. Apakah yang menjadi kehendak Bapa pada saat ini? Selamatkanlah jiwa-jiwa yang terhilang. Carilah domba Tuhan yang terhilang. Carilah keluarga kita yang terhilang, yang namanya Kristen, tapi sungguh jauh daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya, kita rindukan itu, saudaraku yang kasih. Kita mau supaya mereka itu semua bertobat, datang kepada Tuhan, saudaraku. Sebab bukan gelar Kristen, saudaraku, tapi kehidupan yang mengikuti jejak Tuhan. Kerinduan, keinginan, tujuan Tuhanlah yang kita lakukan, saudaraku yang kekasih. Nah, saya percaya, saudaraku, kalau ini yang menjadi kerinduan hati kita, saudaraku, maka firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, saudara, tapi soal kebenaran. Apakah kebenaran itu, saudaraku yang kekasih? Kebenaran itu, saudaraku yang kekasih, Tuhan menghendaki orang-orang berdosa itu diselamatkan. Itulah kebenaran, saudaraku yang kekasih. Kemudian damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan kemudian sukacita. Saudaraku, kenapa kita bersukacita, saudara? Karena nama kita terdaftar di sorga. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Nama kita terdaftar di sorga. Biarlah, saudaraku, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum namanya terdaftar di sorga, yang belum tahu kemana tujuan arah hidup mereka, yang masih banyak berpikir, saudaraku yang kasih, tujuan hidup hanya untuk hidup di dunia ini.
mencari makan, mencari minum, saudaraku yang kasih, mencari harta-harta ini, saudaraku. Tapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jangan takut akan kehidupan kita, saudaraku, akan makan, minum, pakai kita. Semuanya itu, saudaraku, sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan burung-burung di udara pun dipeliharakan oleh Tuhan. Tapi carilah yang terhilang. Carilah domba Allah yang terhilang, saudaraku. Selamatkanlah jiwa-jiwa. Dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu dibutuhkan kasih. Dibutuhkan, saudaraku yang kasih, kerelaan hati. Dibutuhkan kepedulian. Pada saat ini, saudaraku, orang membutuhkan kasih. Orang membutuhkan kepedulian, saudaraku yang kasih. Orang membutuhkan perhatian. Dan itu ada pada kita. Sebab kita sudah terlebih dahulu diperhatikan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, bawalah hati ini, hati Yesus kemanapun saudara pergi, kemanapun kita pergi, saudaraku yang kasih, itulah yang selalu terngiang-ngiang dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang kita perlukan, saudaraku yang kasih, Tuhan berikan bagi kita. Amen. Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, termasuk kesehatan kita juga, saudaraku yang kasih. Tuhan pulihkan kita, saudaraku yang kasih. Tiba-tiba nanti, saudaraku yang kasih, wah, penyakit kita sudah hilang. Tidak ada lagi, saudaraku yang kasih. Jangan pikirkan, saudaraku yang kekasih, sakitmu. Tapi pikirkan kasih Tuhan. Pikirkan jiwa-jiwa. Tiba-tiba nanti penyakitmu sudah hilang, saudaraku yang kasih. Lenyap penyakitmu itu, saudaraku yang kasih. Ya, berpikirlah, saudaraku yang kasih, kepada hal-hal kerajaan sorga. Pikirkan apa kata Tuhan. Maka Tuhan, saudaraku yang kasih, akan memikirkan kehidupan kita. Amen. Demikian firman Tuhan yang memberkati kita, saudaraku. Jadilah menjadi berkat. Saudaraku yang kekasih, carilah jiwa-jiwa yang terhilang. Bawa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaiblah segala karyamu ya Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Kita naikkan pujian ini lagi, saudaraku yang kekasih. Banyaklah yang telah kau perbuat ya Tuhan. Di dalam hidup kami, rancangan indahmu terjadi di dalam hidupku, terjadi di dalam hidup kami. Haleluya. Nyanyikan pujian ini lagi kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini, banyaklah yang kau perbuat di dalam hidupku ya Tuhan. Terima kasih. Nyanyikan pujian ini, bersenandung di hadapan Tuhan sambil kita dengar suara Tuhan. Saudara yang kasih, Tuhan akan memberitahukan kepada kemana kita, siapa yang akan kita ingatkan, saudara. Siapa akan kita bawa kepada Tuhan. Ingatkan mereka, saudara, supaya mereka tetap menyala dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan. Banyaklah yang kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Banyaklah kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu ya Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti apa yang kuperlukan. Haleluya, terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, saudara. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Banyaklah telah kau lakukan dalam kehidupan kami.
karena perbuatan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, pengampunan-Mu, Yesus yang telah mengampuni segala dosa kami, Yesus yang telah menyucikan kami dari segala pemberontakan kami. Banyak hal ya Tuhan, pelanggaran, banyak hal dosa yang kami lakukan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tersesat dan jauh daripada-Mu. Tapi oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir. Kau yang telah menyelamatkan kami, Kau telah menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Jadi di hidupku Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Terima kasih. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa pada saat ini saudaraku, untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Tuhan mencari pembela, Tuhan mencari pendoa, Tuhan mencari pengerja. Tuhan berkata, siapakah yang mau kuutus? Sambutlah panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, saudaraku yang kekasih. Sambutlah panggilan Tuhan. Layanilah jiwa-jiwa, layanilah teman-temanmu, saudaraku. Ajak mereka dekat kepada Tuhan. Pelanggan-pelangganmu, saudaraku, customermu, bawalah mereka kepada Tuhan. Bosmu, teman sahabatmu di pabrik, di perusahaanmu, di kantormu, jangan segan mengajak mereka kepada Tuhan. Ingatkan mereka akan kasih Tuhan supaya mereka datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah belas kasihan Allah turun bagi kita pagi hari ini. Tidak ada sukacita yang lebih besar di sorga kecuali ketika satu orang yang berdosa itu datang, diselamatkan. Satu orang selamat, beribu-ribu malaikat sorga bertepik sorak. Biarlah sorga dipenuhi dengan tepik sorak sukacita. Oleh karena ada anak-anak Tuhan yang selama ini terhilang, kembali datang kepada Tuhan, kembali menyambut panggilan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalirlah kasih-Mu, penuhilah hati kami pagi hari ini Tuhan. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Jadikan kami anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami semua. Dimulai daripada doa kami pagi hari ini, kami naikkan kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan ada mengalir dalam hati kami, sehingga kami akan berkata seperti Paulus, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan. Pagi hari ini kami rasakan kuasa Tuhan mengalir. Setiap pagi kami duduk di bawah kaki-Mu, bersekutu dengan Engkau, dan ada aliran kuasa kasih Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Penuhilah hati kami ya Tuhan.
Kasih itu yang memberikan kami keberanian, berani untuk bersaksi, berani menceritakan nama Yesus. Selamatkanlah jiwa saudaraku, bawalah mereka kepada Tuhan. Ingatkanlah mereka saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, di mana Yesus sudah sangat dekat kedatangannya. Inilah kesempatan bagi kita. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk masyarakat Indonesia, supaya hati mereka terbuka, khususnya untuk saudara-saudara kita, saudaraku yang sedang melakukan doa puasa pada saat ini. Biarlah mereka bertemu dengan Yesus. Mereka selalu berdoa supaya mereka ditunjukkan jalan yang lurus. Yesuslah jalan keselamatan dan hidup, saudaraku yang kekasih. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Saudara-saudara kita bertemu dengan Yesus lewat doa puasanya hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saat ini kami satukan hati kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan, dimanapun berada, di ibu kota, di pulau-pulau, di daerah-daerah, di desa-desa, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Semua masyarakat yang ada di Indonesia ini, selamatkanlah, berkatilah ya Tuhan. Ada kerinduan, ada kehausan di dalam hati mereka untuk mencari Tuhan. Oh, selamatkanlah Tuhan, selamatkanlah mereka. Pakailah kami, pakailah gereja-gereja Tuhan, pakailah hamba-hamba Tuhan, pakailah orang-orang percaya kepadamu untuk boleh menyelamatkan, mengingatkan. Haleluya, membuka mulut bersaksi kepada mereka ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga dengan kasih-Mu kami boleh bersaksi, memberitakan Injil-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, pakai kami Tuhan, pakai gereja-Mu, pakai hamba-hamba Tuhan, pakai para pendeta-pendeta untuk mengarahkan jemaatnya, untuk mengajari jemaatnya, supaya semuanya kami orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak ada yang terhilang. Bagi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Engkau, berikan kami keberanian Tuhan, berikan kami belas kasihan untuk bersaksi, supaya jiwa-jiwa yang terhilang, keluarga-keluarga yang terhilang, dibawa datang kepada Tuhan, menyembah kepadamu. Hanya Yesuslah keselamatan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan, melimpahlah mujizat-Mu. Selamatkanlah yang berdosa Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Kuasa dan pengurapan-Mu ada pada kami, keberanian ada pada kami, bahkan karunia-karunia Allah Roh Kudus mengalir dalam hati kami. Oh, Engkau menyertai dan meneguhkan pelayanan kami Tuhan, dengan tanda-tanda yang meneguhkan, kesembuhan orang-orang sakit, perubahan kepada jiwa-jiwa yang kami layani ya Tuhan. Yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang susah hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam pemberitaan kami Tuhan, sehingga mereka melihat bukti kuasa Tuhan menyertai kami, dan mereka membuka hati kepada Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, perlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya, dimanapun kami berada ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, saudaraku, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda yang menyertai saudara. Tuhan meneguhkan pelayanan kita. Ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan, ada mujizat-mujizat saudara yang kasih, sehingga jiwa-jiwa akan datang berbondong-bondong. Keluarga-keluarga kita akan menyembah Tuhan. Mereka akan melihat bukti kuasa Tuhan yang menyertai kita. Tuhan menjamin kita saudara, Tuhan menjamin kita, Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan dalam mencari pencarian kepada domba-domba Allah yang terhilang itu, Tuhan akan memperlengkapi. Apakah kita butuh kesembuhan? Apakah kita butuh dana? Apakah kita butuh keberanian, hikmat saudara? Pengurapan Tuhan menyertai kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah kehendak-Mu, inilah rencana-Mu bagi kami di pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan pagi hari ini, supaya sama seperti perintah-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mencari yang terhilang,
mencari domba Allah yang terhilang. Itulah yang kami lakukan ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Buat firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan. Kami kerjakan visi-Mu, kami kerjakan perintah-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menolak segala ketakutan yang membuat kami takut, yang membuat kami malu, yang membuat kami tidak berani, tidak boleh berkuasa menjamah kami, yang membuat kami cuek, yang membuat kami tidak peduli. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kasih Tuhan mengalir, kuasa Tuhan melimpah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat belas kasihan-Mu, terima kasih buat keberanian yang Kau berikan bagi kami pada saat ini. Kami terima kelengkapan sorga, kami terima kuasa dari Tuhan mengurapi kami. Setiap perkataan kami adalah perkataan yang membangkitkan, yang menghiburkan, yang menguatkan, yang membawa mereka datang kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Diberkatilah kami semua, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah rumah tangga keluarga kami, diberkatilah usaha setiap hamba-Hambamu ini. Bahkan kesehatan bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka pada saat ini. Diberkatilah perkuliahan bagi anak-anak kami yang sedang kuliah, yang sedang sekolah. Berkatilah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami ini kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih. Hati yang penuh dengan belas kasihan menjadi milik kita di pagi hari ini, saudaraku. Selamatkan jiwa, berapapun harganya. Persembahkan bagi Tuhan kita. Amin.